Ngeri, lebih dari 28.000 napi Rusia dikirim ke medan laga Ukraina. Seluruh dunia dibuat heboh. Rusia dikabarkan mengerahkan sebanyak 28.000 orang narapidana dijadikan tentara bayaran untuk berperang melawan Ukraina di garis depan. Perekrutan tersebut menyebabkan pembebasan lebih dari 5% dari seluruh populasi pria di Rusia ketika Kremlin meningkatkan perekrutan narapidana setelah menderita kekalahan memalukan melawan tentara Ukraina di timur negara itu. Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha yang dikenal sebagai koki Vladimir Putin, difilmkan awal pekan ini menawarkan pengampunan kepada pejahat kekerasan dan pelanggaran seks jika mereka bisa bertahan pertempuran di Ukraina selama 6 bulan. Kebanyakan narapidana hanya diberikan pelatihan asal-asalan sebelum dikirim ke medan pertempuran di garis depan sebagai pasukan penyerang di mana tingkat kelangsungan hidup sangat rendah. Baru-baru ini, Prigozhin diangkat menjadi pahlawan Rusia karena kesetiaannya kepada Putin dan juga dianggap sebagai pendiri perusahaan militer swasta terkenal Wagner. Prigozhin terlihat memberikan promosi penjualan kepada narapidana di koloni penjara Moldova yang suram, bekas kamp penjara Gulag, wilayah menawarkan narapidana awal pekan kemarin dalam sebuah video yang bocor. Tahanan diperingatkan bahwa mereka akan ditembak mati jika mereka melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa menjadi pahlawan Rusia dalam pertempuran. Menurutnya, ini adalah perang yang sulit, bahkan tidak dekat dengan Chechnya maupun yang lain. Prigozhin mengakui dalam video bahwa ia mewakili tentara swasta Wagner yang dikerahkan oleh Putin di Ukraina. Dalam pertemuan dengan narapidana, dirinya mengaku adalah perwakilan dari perusahaan perang swasta, mungkin yang pernah mendengar nama grup Wagner. Sejumlah besar narapidana tampak tergiur dengan tawaran ala Squid Games. Namun sistem tersebut disalahgunakan oleh beberapa tahanan kaya yang membayar suap untuk membeli jalan keluar dari penjara tanpa harus melawan. Kini sejauh ini telah menjaring tim kroni dekat Putin bersama dengan bos kriminal dan penjara sekitar 562 miliar rupiah. Menurut berbagai sumber, dari April hingga September layanan Lembaga Permasyarakatan Federal telah menyerahkan lebih dari 28.000 orang kepada Wagner. Di antara mereka yang direkrut adalah tahanan yang tidak akan berperang. Narapidana ini termasuk koruptor kaya, hanya dibayar untuk perekrutan formal dan pulang. Mereka disuruh tunduk patuh selama 6 bulan karena secara resmi mereka harus berjuang untuk Putin di Donbas dan di frontline di Ukraina. Salah satu sumber penegak hukum yang tidak disebutkan namanya, Direktorat Utama Keamanan Ekonomi dan Anti Korupsi, mengatakan kepada Folia bahwa dia mengetahui 7 narapidana dibebaskan dengan cara ini dengan pembayaran korup, dengan 2 lagi diharapkan segera. Sebuah sumber layanan penjara mengatakan kepada seorang tersebut seorang narapidana membayar bos kriminal kepada koloni penjara yang membaginya dengan kepala penjara dan orang-orang Prigozhin. Kemudian dia menandatangani kontrak untuk layanan di Ukraina dan dibawa keluar dari koloni dan segera dibebaskan. Ada 2 syarat, yaitu bersembunyi selama 6 bulan selama pengampungan diberikan, dan lebih baik tidak pergi ke Moskow atau Schutenburg. Menurut Folia, penawaran ini dibuat hanya untuk narapidana yang benar-benar kaya. Terlepas dari pelecehan, mayoritas pergi untuk melawan. Kandidat yang sempurna adalah pria yang kuat berusia 30 hingga 40 tahun, dihukum karena kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, menyebabkan luka fisik yang parah. Tahanan yang menjadi pejuang pro-Putin dibayar sekitar 25,5 juta rupiah per bulan selama kontrak 6 bulan mereka di garis depan. Jika mereka terbunuh, mereka akan dinyatakan sebagai pahlawan dan kerabat mereka menerima 1,2 miliar rupiah. Prigozhin memperingatkan para narapidana, dosa pertama adalah kabur atau disersi. Tidak ada yang disersi, tidak ada yang menyerah. Mereka akan diajari apa yang harus dilakukan sehubungan dengan penyerahan diri. Mereka harus menjaga nyawa mereka sendiri dan jangan sampai ditawar. 2 granat yang dipakai adalah salah satu granat untuk musuh kita dan 1 juga untuk diri sendiri. Dosa kedua adalah alkohol dan obat-obatan terlarang di zona perang. Dosa ketiga adalah perampokan. Hal ini termasuk kontak seksual dengan wanita lokal, pria, flora fauna siapapun. Usia minimum yang diambil adalah 22 tahun, maksimum 50 tahun. Dan postur tubuh yang baik adalah suatu keharusan. Perekrutan tahanan telah dilihat secara bukti keputusan Putin dalam perangnya dengan Ukraina di tengah kekalahan baru-baru ini di wilayah Kharkiv. Yevgeny Prigozhin sendiri mengakui perlunya mengirim tahanan untuk berpartisipasi dalam operasi militer khusus di Ukraina. Oligarki Rusia ini menyarankan mengirim tahanan ke Ukraina. Menurut Prigozhin, jika dia seorang narapidana, dia akan bermimpi bergabung dengan tim militer Rusia dan menebus dirinya dalam pertempuran. Pernyataan terakhir Yevgeny Prigozhin, mereka yang tidak ingin PMC Wagner atau tahanan berkelahi. Mereka yang hanya berbicara tentang topik ini tetapi tidak ingin melakukan apapun. Dan mereka tidak menyukai topik ini. Di mana? Kirim anak-anak Anda ke depan peperangan, baik PMC dan tahanan atau anak-anak Anda putuskan sendiri. Prigozhin juga mengatakan bahwa Rusia selalu akan ada berada di bawah perlindungan tentara Rusia. Sebelumnya, perwakilan perusahaan Kencort mengomentari video yang menunjukkan seorang pria yang merekrut tahanan untuk berpartisipasi dalam operasi khusus di Ukraina sebagai anggota PMC Wagner. Perusahaan mengatakan bahwa pria dalam video itu sangat mirip dengan Prigozhin. Menurut perusahaan tersebut, dilihat dari resikonya, dia terlibat dalam pelaksanaan tugas operasi khusus dan sepertinya dia berhasil.
Menurut sebuah laporan, pasukan Rusia telah merekrut seorang kanibal di antara tahanan lainnya untuk berperan di Ukraina di tengah kerugian. Berita ini muncul ketika pasukan Ukraina membebaskan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Rusia dalam serangan balik selama beberapa pekan terakhir. Ukraina juga telah berbicara tentang kemenangannya dan dugaan kerugian yang memaksa Rusia untuk melakukan serangan balasan. Menurut sebuah laporan oleh The Insider, aktivis hak manusia Olga Ramonova, kepala yayasan Rusia Behind Bars, berbicara tentang kebiasaan perekrutan orang Rusia. Berbicara kepada saluran YouTube dalam sebuah video yang diposting pada hari Rabu, dia berbicara secara khusus tentang organisasi paramiliter Rusia Wagner Group. Dia mengatakan salah satu pemilik organisasi paramiliter, Yevgeny Porzin, telah merekrut sekitar 28.000 tahanan. Semua jenis penjahat diterima, tetapi profesi diberikan kepada pembunuh, perampok, dan penjara, seperti yang dikatakan Porzin sendiri. Termasuk mereka yang masuk penjara karena menyebabkan luka fisik yang parah untuk direkrut. Dan sekarang mereka sudah mulai merekrut orang-orang yang dihukum karena pemerkosaan, tetapi mereka akan bertugas di unit yang terpisah. Pihaknya tahu, 2 penjara dari koloni Saratov, tempat yang benar-benar memberikan ada yang dengan istimewa di antara mereka. Mereka merekrut seorang maniak dari Sang yang biasa dikatakan kanibalisme dalam data pribadinya. Dia juga pergi berperang. Ramonova juga memberikan rincian mengenai di mana pasukan mendapatkan rekrutan mereka, menyatakan bahwa mereka terbatas pada wilayah Rusia Tengah. Bagian paling utara adalah Komi Shivkar, paling selatan adalah Adigia, paling timur adalah Tatarstan, paling barat adalah wilayah Pskov dan Shomlek. Untuk beberapa alasan mereka tidak pergi ke timur di luar tatanan. Dia menambahkan bahwa tahanan tidak bergabung dalam status militer untuk mendapatkan uang, melainkan untuk melarikan diri dari penjara Rusia. Kerabatlah yang menginginkan uang, dan para tahanan ingin keluar dari penjara dan menjadi bebas pergi kemanapun mereka dikirim. Karena tempat manapun di bumi lebih baik daripada penjara Rusia. Pasukan resmi Ukraina juga telah membuat klaim tentang upaya perekrutan Rusia saat ini. Pekan lalu saja, halaman Facebook Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan kalau Rusia melanjutkan mobilisasi paksa untuk wilayah yang didudukinya di Ukraina. Di Donetsk, pasukan Rusia menemukan sumber baru untuk mengisi kembali kerugian personel. Jadi baru-baru ini, perwakilan tentara pendudukan Rusia mulai tiba di rumah sakit lokal di kota dan secara paksa membebaskan pasien. Beberapa laki-laki dengan berbagai penyakit atau cedera, termasuk mereka yang terluka selama pertempuran yang sedang menjalani perawatan, termasuk dalam operasi semacam itu.